Halo teman-teman, nah kali ini kita akan mempelajari keterampilan dasar mengajar. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita nanti mampu memahami tentang pengertian mengajar. Kita mampu memahami tentang keterampilan dasar mengajar. Kemudian kita mampu mengetahui, memahami jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Dan yang paling penting, kita menjadi terampil dalam mengajar nih teman-teman. Nah, kita masuk kepada pengertiannya dahulu ya. Mengajar dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh pengajar dengan materi, metode, serta media pembelajaran yang bertujuan untuk mengubah perilaku peserta didik mencakup dimensi pengetahuan atau kognitif, afektif atau sikap, maupun keterampilan atau psikomotorik. Nah, teman-teman, yang dikatakan berhasil dalam mengajar adalah ketika informasi yang kita sampaikan kepada peserta didik dapat diamalkan atau dapat dilakukan atau disampaikan kepada orang lain kembali. Nah, jika itu terjadi berarti kita berhasil nih mengajarnya. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan keterampilan dasar mengajar? Untuk keterampilan dasar mengajar adalah kecakapan atau kemampuan mengajar dalam menjelaskan konsep terkait dengan materi pembelajaran. Nah, dengan demikian seorang pengajar harus mempunyai persiapan mengajar, antara lain harus menguasai bahan pembelajaran, mampu memilih strategi, metode dan media, penguasaan kelas yang baik, serta menentukan sistem penilaian yang tepat. Nah, di sini saya jelaskan kembali kemampuan apa saja sih yang harus dikuasai oleh seorang pendidik. Yang pertama adalah menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan, atau dalam bahasa Inggrisnya what to teach. Kemudian menguasai metode atau cara untuk membelajarkannya atau how to teach. Nah, ini nih 10 keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh kita sebagai pendidik. Yang pertama adalah keterampilan menyusun skenario pembelajaran. Kedua, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. 3, keterampilan menjelaskan. 4, keterampilan bertanya. 5, keterampilan memberikan penguatan. 6, keterampilan menggunakan media dan alat. 7, keterampilan mengadakan variasi. 8, keterampilan membimbing diskusi. 9, keterampilan melakukan penilaian. Ke-10, keterampilan mengelola kelas. Nah, kita masuk nih di keterampilan yang pertama, yaitu keterampilan menyusun skenario pembelajaran. Nah, untuk keterampilan menyusun skenario pembelajaran ya, kita harus menyusun apa-apa saja nih langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang berisi pendahuluan, penyajian atau inti, serta penutup dan tindak lanjut. Nah, yang kedua, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, di keterampilan membuka dan menutup pembelajaran ya, untuk membuka sendiri itu adalah didefinisikan sebagai alat atau proses yang memasukkan peserta didik ke dalam keadaan penuh perhatian dan belajar. Biasanya untuk membuka pelajaran, guru menyampaikan terlebih dahulu persepsi atau menanyakan hal-hal secara faktual atau lingkungannya. Apa-apa saja peristiwa-peristiwa yang nyata kita lihat, kemudian nantinya dikaitkan dengan pembelajaran. Nah, itu sangat menarik sekali ya. Kemudian kegiatan menutup dapat didefinisikan sebagai pengarahan perhatian peserta didik kepada penyelesaian tugas tertentu atau urutan kegiatan pembelajaran. Biasanya juga sebagai penutup pembelajaran itu bisa menjadi bisa sesuatu inferensi atau ringkasan nih teman-teman. Jadi dari sekian penjabaran itu apa yang dapat kita simpulkan? Nah, tuh. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan menjelaskan.
Arti keterampilan menjelaskan ini dapat diartikan sebagai keterampilan memberikan pengertian berupa penyajian informasi lisan yang harus disiapkan nih atau diorganisasi secara sistematis kepada peserta didik, sehingga informasi atau pesan-pesan pembelajaran baik berupa fakta, konsep, prinsip, ataupun prosedur dapat dipahami oleh peserta didik dengan baik. Nah, kita dalam menyiapkan pembelajaran ataupun dalam proses penjelasan, kita harus benar-benar menyiapkannya nih. Jadi jangan selalu terpatok pada buku teks. Kita bisa menyiapkan bahan-bahan ajar seperti handout, kemudian modul. Nah, itu adalah sesuatu penyempurnaan dari buku-buku yang kita pegang. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan bertanya. Bertanya merupakan kegiatan mengajar dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran tentunya ya, baik berupa pertanyaan dasar ataupun pertanyaan lanjutan. Nah, dalam bertanya sendiri sebaiknya kita harus bertanyanya itu lebih kepada high order thinking skill atau bertanya dalam tingkat yang lebih tinggi, jangan tingkat yang lebih rendah. Kenapa? Karena kalau kita bertanya dalam tingkatan yang lebih rendah itu sama saja mengajak anak untuk menghafal. Tapi lebih baiknya kita sebagai seorang pendidik memberikan pengalaman ya, agar apa? Agar dia bisa melewati proses pembelajaran itu lebih baik. Jadi ada psikomotorik, ada keterampilan yang dia lakukan. Nah, lebih baik seperti itu daripada kita minta dia suruh untuk membaca kemudian menghafal. Itu adalah metode yang tidak baik. Sehingga kalaupun kita memberikan pertanyaan, lebih banyak kepada proses yang mengingat saja. Nah, ini adalah salah satu juga termasuk ya, dia merupakan tabel dari taksonomi Bloom ya, C1 pengetahuan, kemudian C2 pemahaman, C3 aplikasi, C4 analisis, C5 evaluasi, dan C6 kreasi. Nah, alangkah lebih bagusnya ketika kita dalam proses pembelajaran, sebaiknya capaian kita harus kepada sampai yang C6, sampai yang kreasi. Nah, di kreasi ini ada proses psikomotorik atau keterampilan yang kita asah ya, kita bina untuk peserta didik. Nah, kita masuk ke berikutnya yaitu keterampilan memberikan penguatan. Penguatan di sini dimaksudkan adalah respon positif dari pengajar kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan perilaku atau behavior tertentu secara baik. Alangkah lebih bagus ketika anak ya, kita akan dalam proses pembelajaran harus memberikan motivasi kepada peserta didik agar supaya dia lebih bersemangat lagi dalam proses pembelajaran yang kita adakan. Nah, ketika anak memberikan respon yang baik ataupun jawaban yang baik, maka kita sebagai pendidik harus memberikan penguatan berupa apa? Berupa kata-kata, mengatakan bagus sekali, luar biasa, nah hebat, atau memberikan sebuah action seperti tepuk tangan, acungan jempol. Nah, wajah kita juga memberikan wajah juga bisa memberikan penguatan ya, seperti tersenyum ya, gembira. Nah, itu adalah salah satu penguatan. Nah, ketika anak memberikan jawaban yang salah, ketika contohnya dalam kita memberikan pertanyaan dan anak memberikan jawaban dan ternyata jawaban itu salah, maka kita jangan sekali-sekali menjatuhkan anak tersebut di hadapan teman-temannya, tetapi kita harus bisa memotivasi dia kembali ya, atau ya kita memberikan kata-kata wah luar biasa, kira-kira ada nggak lagi yang mau melengkapi jawaban dari teman kita ini, sebaiknya seperti itu. Nah, untuk keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran, nah ini
Media dan alat pembelajaran itu merupakan penyalur pesan ya atau informasi belajar. Sebagai contoh kecil adalah media itu adalah PowerPoint. Nah, alatnya untuk membantu dalam menampilkan PowerPoint kita punya Infocus ya. Untuk membuat PowerPoint sendiri kita punya komputer ataupun laptop. Nah, jadi kita harus terampil dalam menggunakan alat-alat yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Kemudian keterampilan mengadakan variasi. Nah, maksudnya apa? Variasi adalah berbagai jenis kegiatan terkait metode atau model itu sebaiknya kita lakukan ya bervariasi atau berbeda-beda. Nah, kita selidiki dulu atau kita dalami dulu. Itu tujuannya tadi ya, kita harus mempersiapkan bahan ajar ya. Bahan ajar apa sih kira-kira besok yang harus kita lakukan terkait bahan ajar, dan jangan lupa kita harus tidak mengenyampingkan kategori atau karakteristik dari peserta didik ya kan. Jadi ketika kita ini kira-kira besok maunya metodenya seperti ini atau model pembelajaran seperti ini, nah besoknya lagi materinya tentang apa. Jadi kalau seandainya materi itu lebih spesifik, lebih bagus seperti ini, maka lebih baik ya diganti gitu, dan jangan itu saja. Kemudian keterampilan membimbing diskusi. Nah, diskusi ini merupakan proses interaksi verbal ya secara teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal. Jadi ini bisa juga diskusi dilakukan dalam tugas kelompok. Alangkah lebih baik dalam menentukan peserta dalam tugas kelompok kita lakukan secara acak. Supaya apa? Supaya adil. Nah, kalau seandainya kita meminta anak-anak atau peserta didik menentukan sendiri, takutnya nanti ada yang tidak mendapatkan kelompok kerja. Alangkah lebih bagus supaya ada timbul kerjasama yang baik ya, maka guru harus bisa secara adil untuk menentukan peserta didik ya yang ada di dalam satu kelompok. Nah, salah satu cara adalah dengan cara random atau acak ya. Kemudian keterampilan melakukan penilaian. Nah, penilaian merupakan usaha sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan capaian hasil belajar peserta didik setelah menjalani proses pembelajaran. Nah, untuk penilaian sendiri dalam setiap instrumen itu memiliki karakter-karakter yang berbeda. Contoh, di dalam pilihan berganda tentu para peserta didik tahu jika salah maka mendapatkan nilai 0 dan jika benar mendapatkan nilai 1. Tetapi bagaimana dengan esai? Bagaimana dengan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya? Maka kita perlu memahami yang namanya rubrik. Rubrik ini adalah sebuah alat penilaian untuk menilai kinerja siswa. Nah, di dalam rubrik kita menggunakan yang namanya skala-skala. Skala itu bisa nilainya itu skornya 5 dari 5, 4, 3, 2, 1 atau dimulai dari 4, 3, 2, 1. Di setiap skala kita mempunyai deskripsi terkait jawaban yang mana kira-kira mendapatkan nilai 4 seperti apa, jawaban mana yang mendapatkan nilai 3 seperti apa, dan seterusnya. Jadi ketika itu kita berikan kepada atau kita suguhkan kepada peserta didik, nah dia akan memahami dan menyadari kekurangan dari tugas yang dia lakukan. Yang terakhir adalah keterampilan mengelola kelas. Nah, di dalam sebuah tatap muka ya atau offline ya, pembelajaran offline. Nah, penting bagi guru untuk mengelola kelas seperti posisi duduk siswa. Nah, banyak siswa yang ingin duduk di depan, tetapi tidak sedikit juga siswa yang ingin duduk di belakang. Dan kita ingin semua siswa itu memberikan fokus perhatiannya pada proses pembelajaran. Nah, alangkah lebih bagusnya untuk menyeimbangkan tersebut, maka dilakukan rotasi penempatan tempat duduk. Jadi hari ini siapa, esok siapa di depan, dan besoknya lagi
Nah, terus seperti itu. Jadi ada rotasi tempat duduk. Kemudian, perlu bagi kita seorang guru untuk tidak melakukan posisi mengajar di depan, tetapi berotasi ya, berotasi ke depan, ke tengah, ke belakang, kemudian ke barisan 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau di dalam pembelajaran online seperti apa dalam keterampilan mengelola kelas? Seperti tadi, mungkin untuk bertanya ya, alangkah lebih baik kita tidak bertanya kepada satu orang saja yang mungkin dapat memberikan respon atau tanggapan kepada kita, tetapi setidaknya kita harus bertanya kepada mereka satu persatu. Nah, alangkah lebih baiknya dalam pengelolaan kelas secara online, kita terlebih dahulu harus memberikan pendahuluan atau terkait petunjuk belajar, terkait penilaian dari awal proses pembelajaran sampai akhir. Kita ingin menilai mereka apa, contoh aspek sikap, aspek mungkin nanti ada kegiatan yang dilakukan, berarti ada penilaian terhadap aspek psikomotor. Untuk aspek sikap sendiri, kita meminta mereka untuk berdisiplin dalam hal hadir tepat waktu, ya kan. Kemudian selalu memberikan informasi terkait jaringan mungkin yang lamban ataupun tidak bisa. Nah, contoh lain lagi adalah meminta peserta didik untuk menyalakan video pada saat pembelajaran. Supaya apa? Supaya mereka itu dapat fokus ya, mengamati proses pembelajaran. Itu sangat penting sekali ketika kita menyampaikan materi dan mereka menyalakan video, berarti ada niat baik ya untuk mengikuti proses pembelajaran, ya kan. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sajikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika tidak ada, maka saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Dan mohon maaf atas kekurangannya ya. Terima kasih.